Halo guys, kami dari kelompok 22 ingin menjelaskan materi mengenai toleransi dan harmoni. Silakan disimak. Definisi toleransi dan harmoni. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerat yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, berhati lapang, dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Jadi, sikap toleransi adalah penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan budaya, kepercayaan, pandangan, dan adat istiadat, tanpa memaksakan pendapat atau keyakinan sendiri kepada orang lain. Pada dasarnya, toleransi berkaitan erat dengan konsep keagamaan. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di kalangan masyarakat. Istilah harmoni masih berhubungan dengan sikap toleransi. Dua hal ini merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan. Harmoni memiliki makna sebagai kondisi yang serasi dan saling mendukung antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan. Dengan menciptakan toleransi dan harmoni di tengah masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang rukun serta dapat mengurangi perselisihan. Penerapan toleransi dan harmoni sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menerapkannya dengan cara menghormati perbedaan pendapat, latar belakang, dan agama, karena setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda. Selain itu, menghindari diskriminasi juga bagian dari penerapan toleransi. Menilai orang hanya dari penampilannya saja atau latar belakang merupakan suatu hal yang jelas sangat bertentangan dengan toleransi dan tidak mencerminkan harmoni hidup rukun. Semua orang berhak diperlakukan dengan adil. Jika toleransi sudah diterapkan dengan baik, maka harmoni akan tercipta. Melalui dialog yang positif, kita bisa memahami satu sama lain dan menghindari kesalahpahaman. Toleransi dan harmoni adalah fondasi esensial bagi kehidupan masyarakat yang damai, produktif, dan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, keberadaan toleransi tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga kebutuhan fundamental bagi stabilitas sosial. Dalam Islam, toleransi telah menjadi ajaran penting sebagaimana tercermin dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah sunatullah atau ketentuan Allah yang harus dihormati. Dengan toleransi, kita dapat menerima perbedaan dalam pandangan, keyakinan, dan latar belakang tanpa harus mengorbankan identitas kita sendiri. Sementara itu, harmoni mencerminkan terciptanya hubungan yang selaras di antara individu dan kelompok yang berbeda, menciptakan ruang bagi kohesi sosial yang lebih kuat. Kehadiran toleransi dan harmoni ini bukan hanya menumbuhkan kedamaian, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang menghasilkan inovasi dan kemajuan bersama. Namun, mewujudkan toleransi dan harmoni dalam masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Tantangan utama yang dihadapi seringkali muncul dari prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial. Dalam konteks Islam, Rasulullah SAW memberikan teladan luar biasa dalam membangun toleransi. Seperti saat beliau memperlakukan kaum Yahudi di Madinah dengan adil dan penuh rasa hormat meskipun berbeda keyakinan. Prasangka yang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi menjadi tembok penghalang bagi pemahaman dan penerimaan terhadap orang lain. Selain itu, kurangnya pendidikan yang inklusif dan mendalam tentang keberagaman seringkali memperburuk masalah ini, membuat individu tidak mampu memahami pentingnya menghargai perbedaan. Di era digital, media sosial juga menjadi tantangan baru, di mana informasi yang tidak akurat atau berisi ujaran kebencian dapat tersebar dengan cepat.
memperkeruh hubungan antar kelompok. Konflik kepentingan politik dan ekonomi juga sering digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat demi keuntungan segelintir pihak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkesinambungan untuk membangun toleransi dan harmoni di tengah masyarakat. Salah satu langkah utama adalah melalui pendidikan. Dalam Islam, pendidikan memiliki peran sentral sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan harus dimulai sejak dini. Kurikulum sekolah perlu dirancang untuk mencakup pembelajaran tentang keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup, serta memberikan ruang bagi dialog dan pengalaman langsung dengan kelompok yang berbeda. Selain pendidikan formal, masyarakat juga memerlukan ruang dialog lintas budaya dan agama yang dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pandangan dan mempererat hubungan antar kelompok. Melalui dialog ini, kesalahpahaman dapat diatasi dan empati terhadap sesama dapat ditumbuhkan. Selain itu, kebijakan publik yang menjamin keadilan dan kesetaraan juga sangat penting. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tua dan kaum kerabat." Pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminasi dan ujaran kebencian juga merupakan langkah penting untuk menciptakan rasa aman dan dihormati di kalangan masyarakat. Di sisi lain, peran pemimpin dan tokoh masyarakat tidak dapat diabaikan. Sebagai figur panutan, mereka harus menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, serta secara aktif mendorong terciptanya harmoni melalui berbagai inisiatif komunitas. Sebagaimana disampaikan oleh UNESCO dalam Tolerance, The Threshold of Peace pada tahun 1995, toleransi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik dan hukum untuk menjaga keberlangsungan masyarakat yang adil dan damai. Johan Galtung dalam Peace by Peaceful Means pada 1996 juga menegaskan bahwa harmoni sosial hanya dapat tercapai ketika masyarakat mampu melampaui perbedaan melalui pendekatan konstruktif dan damai. Dengan mengintegrasikan pendidikan, dialog, kebijakan, dan kepemimpinan yang berorientasi pada inklusi, kita dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga hidup dalam harmoni, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam masyarakat seperti ini, setiap individu merasa dihormati, dihargai, dan memiliki peran yang berarti, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teladan Rasulullah SAW.